Sapa Pak Ronald. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam Pak Dandi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger bener Pak. Alhamdulillah. Ini dari kemarin tamu saya matanya sipit-sipit. Alhamdulillah ya. Pak Ronald asli mana Pak? Saya alhamdulillah sudah lahir dan bertumbuh di Jakarta ya. Oh, kelahiran Jakarta. Jakarta. Oke. Ya. Kalau orang tua aslinya dari? Orang tua saya dari Belitung. Oh, Belitung. Iya. Saudara Pak Ahok Pak? Jauh mungkin ya. Oh, oke. Nah, terus Bapak apa yang dari Belitung? Bapak dari Belitung. Oh. Kalau ibu dari Tangerang. Oh, Ibu Tangerang. Oke. Papa berarti saya apa? Dari Marga Cang. Cang. Oh, saya dari kemarin ketemunya saya Tan terus, Pak. Saya juga Tan gitu. Jadi kemarin ketemu yang setan-setan gitu. Masya Allah. Pak Ronald sudah berapa tahun, Pak, menjadi seorang muslim? Alhamdulillah berarti tahun ini sudah 10 tahun ya. Oh, baru ya, Pak ya? Lumayan baru. Baru ya. Oke. Baru 10 tahun ya. Belum 40 tahun ya. Masya Allah. Berarti tahun 2012. Oh, duluan Pak Ronald berarti daripada saya. Alhamdulillah. Nah, boleh Pak cerita sedikit dulu sebelumnya menganut agama apa gitu? Baik, saya terus terang lahir dengan KTP Buddha. Oke. Namun saya mungkin seumur hidup baru 2 kali kuwihara. Ah, gitu ya? Iya. Oh, memang nggak rutin gitu? Nggak rutin. Oh, nggak rutin. oke. Nah, cuma Terus? dari kecil, dari TK sampai SMA itu saya sekolah di Katolik, gitu ya. Selalu sekolah Katolik. Ya. Namun pada saat masuk kuliah, saya masuk ke kampus Kristen. Oke. Ya, nah lalu kemudian, tapi saya ya tadi ya tidak memeluk agama sama sekali. Saya mungkin kalau saya bilang seorang agnostik. Oh, gitu. Ya, jadi saya percaya Tuhan, tapi nggak memeluk agama satupun, karena waktu itu prinsipnya yang penting jangan jahatin orang. Oke. Gitu ya. Nah, namun saya percaya bahwa ada kekuatan di luar sana yang memang tadi nih yang menciptakan kita, mengatur hidup kita, ada takdir segala macam. Iya. Nah, sampai lanjut aja nih ceritanya. Iya, lanjut. Justru kita tungguin dari tadi, Pak. Baik. Nah, jadi sampai di titik waktu itu saya berkawan lah dekat dengan kawan saya di mana beliau ini Kristen dan ngajak saya ke gereja. Oke. Ya, saya iseng ya saya ikut. Sekali datang, 2 kali datang, akhirnya keterusan tuh. Oh, gitu. Datang terus setiap minggu ke gereja, walaupun sampai waktu itu akhirnya kami tidak bersama lagi gitu ya. Tapi saya tetap ke gereja. Nah, Sorry Pak, saya potong sebentar Pak. Bapak coba sekali, 2 kali datang. Terus akhirnya jadi datang terus. jadi datang terus. Yang menjadikan Bapak mau datang terus, itu kira-kira apanya Pak? Sistem kebaktiannya atau ada cewek yang lagi diincar atau gimana Pak? Nah, jadi ini kalau saya ngelihatnya adalah saya cuma ngelihat orang begitu taat, begitu coba khusyuk terhadap sesuatu yang disebut Tuhan Yesus gitu ya. Nah, saya itu kan terbawa lah dengan suasana tersebut, gimana orang menghayatinya segala macam. Dan saya cuma tahu katanya kan kita sebaiknya memeluk agama. Karena memang opsi saya waktu itu tidak banyak, dan saya merasa mungkin ini adalah panggilan saya. Jadi saya waktu itu setelah rutin saya pikir jangan-jangan ini panggilan saya. Tinggal gimana saya membuka diri untuk dibaptis. Ya, akhirnya waktu itu dibaptislah saya. Setelah berapa lama Pak? Mungkin setelah 6 bulan ya. 6 bulan rutin ke gereja. Dan kan mungkin waktu itu gereja juga bagus ya, di Senayan City. Oh iya, Senayan City GBI ya Pak? GBI. Oke. Sama sih sama saya sih. Saya juga GBI dulu ya. Nah, Masya Allah. saya ngeliat waktu itu mungkin jangan-jangan ini panggilan saya. Sehingga saya waktu itu putuskan ya udah saya dibaptis deh. Saya daftar waktu itu dibaptis di Panglima Polim. Nah, saya dibaptis. Nah, yang lucu adalah seminggu kemudian setelah saya dibaptis, saya itu disamperin sama Pak Pendeta ke rumah. Ya, waktu itu pengen penyuluhan lah ya segala macam. Oh, gitu ya. Karena kan sebagai warga baru gitu. Itu pasti Pak. Nah, saya dikasih lah itu Alkitab baru, masih dibungkus. Waktu saya buka di depan Pak Pendetanya, dan saya waktu itu pas saya buka, jatuhlah itu ada 3 barcode Pak. Hah? Barcode. Dalam Bible ada barcode? Barcode. Nah, bentuknya stiker. Nah, saya tanya dong Pak Pendeta ini buat apa? Nah, Ronald, nanti kamu bisa tempel barcode tersebut di Alkitab kamu lainnya. Sehingga tiap kali kamu datang ke gereja, kamu nanti ada scan. Wih, gila, keren bener. Nah, waktu itu saya pikir dalam hati ya, saya kan datang karena inisiatif saya sendiri, bukan karena dia absen. Itu sebelum 2012 tuh Pak? Sebelum 2012. Gila, sebelum itu udah pakai barcode? Udah pakai barcode. Keren ya. Terus. Nah, saya kira waktu itu bertanya dalam hati, ini kan saya benar-benar atas niatan saya sendiri untuk datang. Nah, setelah itu dibahaslah tentang beberapa hal Pak, yang memang saya ngerasa kok malah saya jadi goyah ya. Waktu itu dibahas soal konsepnya Sinterklas lah, terus Natal dan lain sebagainya tuh. Pokoknya agak melebar lah ya. Ya. Sampai di titik saya ngerasa kok ada yang ganjel ya di hati saya ya.
Karena saya ngerasa saya orang yang sangat rasional gitu. Akhirnya saya waktu itu putuskan nggak lagi ke gereja. Nah, saya nggak ke gereja lagi. Saya mulai berteman karena waktu itu saya lagi bangkrut gitu ya. Saya berteman dengan teman-teman lain dan terutama juga yang Muslim ya. Dan saya di situ melihat bahwa kok kayaknya teman-teman yang Muslim ini nggak sama kayak yang diberitain di media sih. Ya kan. Berita apa tuh Pak? Banyak kan, tentang apa ya, fanatisme, lalu juga tentang ekstremisme, radikalisme segala macam. Dan saya loh, teman-teman saya ini baik-baik kok. Malah saya jadi punya kesempatan bertanya sama mereka. Gitu ya. Nah, sampai tahun 2011. Waktu itu kan lagi masuk bulan Ramadan. Ya kan. Teman-teman saya kan pada puasa. Dalam hati saya, puasa ngapain sih nahan lapar? Kayaknya saya juga bisa deh. Akhirnya saya putuskan lah, saya cobain deh ikutan puasa. Alhamdulillah Pak Dondi. Waktu itu 2011 saya puasa saya full. Itu belum masuk Islam? Belum masuk Islam. Ya tapi nggak pakai sholat. Ya oke, tapi sudah puasa full? Full. 30 hari. Bener-bener full ngikutin dari, tapi nggak pakai sholat ya. Masya Allah, oke. Nah saya, di situ saya nemuin bahwa, ternyata puasa itu bukan sekedar nahan lapar ya. Tapi kita juga nahan emosi, berempati, dan lain sebagainya. Nahan nafsu. Sehingga saya berpikir, oh ini ada sesuatu nih kayaknya nih. Saya ngerasa ada sesuatu, saya mulai tuh coba cari tahu Pak. Diundanglah saya berapa kali ke pengajian-pengajian. Di situ saya dapat sebuah pencerahan ya. Waktu itu ngomongin soal konsep sedekah. Buat saya dulu sedekah itu ya kayak, karena saya kasihan sama orang, saya ngasih uang, mungkin uang saya tinggal lecek atau nggak bagus, saya kasih aja udah gitu. Tapi di situ dikasih analogi Pak, bahwasanya bersedekah itu ibarat orang dapat rezeki ya, kan kita dapat makan itu dapat rezeki. Kalau nggak ada yang dibuang, itu akan jadi penyakit. Betul. Nah itu udah bicara begitu tentang juga dengan sedekah. Sedekah. Jadi kalau nggak ada yang dibuang, itu jadi penyakit Pak. Keren. Nah saya ngerasa, wah ini kok masuk rasional saya. Saya mulai cari tahu lagi Pak. Bicara sama teman-teman yang lain. Bahkan di titik saya mencoba membandingkan Pak. Jadi saya bicara tentang Quran, saya ngerasa, loh ini kan banyak yang saya pelajari waktu zaman saya di Katolik. Saya ngelihat ya nabi-nabi banyak yang sama Pak. Nama-namanya. Ya kan Nabi Isa ya Tuhan Yesus. Gitu kan. Lalu ada lagi Nabi Abraham, Ibrahim, Daud, David, segala macam. Loh ini kok kayak sejarah ya? Karena saya tahu waktu saya di belajar Christianity itu, di Christianity itu diajarkan akan ada nabi baru. Tapi nggak disebut karena itu kan Tuhan Yesus stop di situ nih. Iya kan. Yesus kali Pak, bukan Tuhan Yesus Pak. Iya Yesus. Tapi tulisannya itu. Iya bahasanya itu Tuhan Yesus. Jadi Nabi Isa. Nah saya waktu itu merasa bahwa lah ini jangan-jangan teman-teman kita yang masih Christianity ini seperti orang pacaran Pak, belum move on. Karena Nabi Isa waktu itu punya figur yang begitu sempurna Pak. Ya kan, bisa bangkitin orang mati, menyembuhkan orang sakit. Padahal tadi sudah ada bahwa ini Nabi Muhammad nih jalan keselamatan. Tapi cara pandang mereka kan berbeda ya. Cara pandang berbeda. Nah makanya saya paling sebel kalau umat Muslim mengkafirkan orang Pak. Karena saudara saya masih banyak yang belum menjadi Muslim. Jadi tujuan saya adalah bagaimana kita memberi contoh yang baik supaya mereka bisa masuk Islam juga. Nah itu menurut saya jalan dakwah saya seperti itu. Nah ini menurut saya kunci ya, bahwa kita memang tadi gimana kita jadi Islam yang baik, jadi Muslim yang baik, supaya teman-teman saudara-saudara kita tuh jadi Muslim juga. Menunjukkan akhlak kita yang baik. Ya. Masya Allah. Terus setelah belajar begitu, gimana? Mulai tertarik itu Pak? Nah, jadi setelah saya tadi belajar, saya akhirnya memutuskan saya ingin di mualaf, gitu ya, ingin masuk Islam. Itu berarti tahun 2011? 2011 akhir lah. Jadi setelah puasa dan belajar-belajar tadi yang lainnya, akhirnya saya ke Sunda Kelapa. Masih Sunda Kelapa? Masih Sunda Kelapa. Ustadz kayak nama yang saya datin, bukan? Aduh saya nggak inget ya. Nggak. Jadi situ pokoknya ada Ustadz yang Ambon gitu, yang hitam dekil, nah itulah Ustadz kayak nama lah. Tapi ilmunya mantap ya. Masya Allah ya. Nggak inget ya? Nggak inget saya, nggak inget. Nah alhamdulillah saya akhirnya memutuskan tadi untuk syahadat. Alhamdulillah. 2012 itu saya syahadat, sambil saya coba pendalaman lagi. Kan ilmu saya pasti masih dangkal sekali. Gitu ya. Saya along the way saya ngerasa banyak sekali nih yang ilmu-ilmu yang tadi ya harusnya bisa didakwahkan juga. Nah akhirnya 2013 saya buatlah fintech syariah. Ya kan, fintech pakai teknologi tadi, dengan teknologi bagaimana mendorong ekonomi syariah Indonesia nih supaya bisa bangkit. Karena percuma kita ngomong potensi kita sebagai populasi Muslim terbesar dunia, tapi terbukti 30 tahun lebih masih begini-gini aja ya. Kerdil sekali Pak. Nah ini apa nih fintech syariah nih? Nah, saya pengen denger nih. Wah, ini kayaknya menarik nih ya, para pemirsa ya. Fintech syariah, ini ada urusan dengan keuangan gitu Pak? Betul. Fintech
Financial. Ya, tech-nya teknologi. Teknologi. Wah, financial, teknologi, syariah. Wah, kita dengerin ya. Coba ini apa nih ya. Silakan Pak Ronald nih. Pada secara simple ya penjelasannya tentang fintech dulu nih. Fintech sendiri kan sebenarnya kan segala transformasi dan inovasi dalam sektor keuangan. Contoh, kita semua mungkin sudah pernah pakai digital payment. OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Itu juga fintech. Tapi kategorinya fintech payment. Nah, sedangkan namanya inovasi berkembang terus. Sekarang ada lagi yang namanya fintech peer-to-peer. Fintech equity crowdfunding. Lalu ada lagi fintech. Mungkin Bapak ada ininya? Ada slide-nya. Slide-nya di sini. Nah, ini ya. Saya sambil nanti biar para pemirsa juga bisa melihat slide-nya Pak Ronald ya. Iya, boleh. Nah, jadi di sini Pak ya tadi. Di sini. Ya? Baik. Di slide ini menggambarkan tadi 4 kuadran besar dari fintech. Gitu ya. Nanti share-nya akan saya tambahkan di bagian belakang ya. Tadi kuadran kiri atas nih ada fintech payment. Ya, kalau saya bilangnya payment, clearing, dan settlement. Di mana ini adalah fintech yang di bawah Bank Indonesia. Yang khusus menangani transaksi. Gitu ya. Semua yang berbau transaksi itu di bawah fintech payment. Jadi yang kayak misalnya GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, iya, Sendit sekarang. Sendit. Dan lain sebagainya. Itu kan semuanya fintech yang memang berurusan dengan transaksi. Gitu ya. Itu di bawah pengawasan Bank Indonesia. Betul. Nah, terus? Di kuadran 2, 3, dan 4 itu adalah fintech-fintech di bawah OJK dengan kategori tadi ya, pertama fintech peer-to-peer lending, ya. Lalu ada lagi namanya fintech securities crowdfunding. Lalu ada lagi yang namanya inovasi keuangan digital. Nanti ada beberapa slide yang coba gambarkan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan coba tarik belakang sedikit ya. Awalnya fintech ini memang berawal dari konsep crowdfunding. Masyarakat mungkin sudah lebih familiar nih. Coba, sorry Pak. Ini kan nggak semua pemirsa paham bahasa Inggris nih Pak. Crowdfunding ini berarti pengumpulan dana gitu Pak. Betul. Kalau simpelnya gini, kalau secara harafiah crowd dan funding. Crowd itu kan kumpulan orang. Funding itu membiayai. Jadi sekumpulan orang membiayai sesuatu. Pembiayaan yang ditanggung bersama gitu kali Pak ya. Yang dilakukan bersama-sama. Iya, contoh arisan. Itu kan konsep lama. Tapi dulu tidak ada teknologi. Sehingga kalau orang mau urunan harus ketemuan. Ya kan? Sekarang ada sebuah platform memudahkan proses urunan secara online. Sehingga bisa dilakukan dari mana aja, kapan saja, sambil ngapain aja. Nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu nggak bisa. Silaturahmi dong Pak kalau nggak ketemu Pak. Nah, tapi kan yang penting tujuannya Pak. Tujuan. Iya. Silaturahmi tapi nggak ada hasilnya juga nggak bagus. Nah, dengan platform digital seperti ini ada manfaat yang bisa dilakukan Pak. Ya, mungkin yang sederhananya ada yang sifatnya buat sosial, ada lagi yang sifatnya buat komersial atau investment. Nah, di sini ada slide menggambarkan tentang tadi crowdfunding yang sifatnya sosial, seperti ada donation crowdfunding. Mungkin teman-teman pemirsa nih sudah pernah dengar kitabisa.com, ACT, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Tadi dari Pak Doni juga ngajak teman-teman ayo urunan buat tadi ya zakat, infak, dan sebagainya. Sekarang zakat, infak, sedekah, wakaf, ziswaf ya, itu bisa dilakukan secara online. Ya, jadi nggak peduli siang malam lagi ngapain, itu ketika lagi dapat rezeki, pengen berbagi, bisa ke platform. Keren. Bisa langsung tuh ya? Bisa langsung. Dan yang tidak kalah powerful adalah untuk specific purpose atau untuk tujuan lebih spesifik. Berarti ada kayak semacam project tertentu. Betul, campaign. Kalau dulu kan namanya open donation. Ya udah semua kumpulin, nanti lembaga tersebut yang akan menyalurkan. Berarti yang harus membuat project itu atau nama itu di dalam platform itu adalah si yang punya ini. Betul. Jadi misalkan lembaganya ini punya ide, kita mau tadi beli gereja. Kan taruh di platform. Bisa dikasih deskripsinya, sama kayak kita mau belanja online. Ya kan, mau beli gerejanya di mana, berapa biayanya, lalu peruntukan berapa aja gitu ya. Sambil bisa diupdate ke para donatur. Kebayang. Jadi mereka benar-benar involved dalam satu campaign yang memang spesifik. Tahu berapa sudah terkumpul. Karena kan gini Pak, dulu itu kan kalau orang urunan seperti biasa, mungkin cuma dikasih tahu baru terkumpul sekian. Tapi targetnya berapa? Ya, dengan kita sama-sama tahu, tinggal 3% lagi komplit. Saya terdorong untuk bantu. Berarti nanti lain kali kalau kita mau beli gereja, kita jadiin masjid, kita bisa pakai platform ini. Waduh, gimana? Saya boleh ya, kita coba lagi ya. Insya Allah. Lanjut. Saya lanjut dulu. Jadi itu yang pertama, konsep tadi donation crowdfunding. Nah, yang kedua ada yang namanya reward crowdfunding. Ini di Indonesia belum banyak yang berhasil. Namun kalau contoh yang besar di luar negeri itu ada Kickstarter. Kickstarter. Tahu ya? Indiegogo. Pernah pakai. Nah, itu adalah reward crowdfunding. Di Indonesia ada satu contoh sebetulnya reward crowdfunding. Waktu itu ada
kampanye buat membangun pesawat buatan dalam negeri. Oke. Karya anak bangsa. Ya. Pesawat R80 yang diinisiasi oleh Pak B.J. Habibie almarhum. Ya kan, waktu itu buat pesawat R80, kalau kita support 200.000, nanti dikasih t-shirt. Oke. Ya, nah, jadi sebenarnya seolah-olah kayak beli t-shirt aja sebenarnya gitu ya. Iya, tapi ada tujuan lainnya. Supaya tadi membentuk tadi sebuah campaign sampai berhasil. Nah, waktu itu kan kalau 400.000 supportnya dikasih hoodie. Oke. Gitu ya. Kalau kita donasi atau supportnya 700.000, dikasih jaket. Ada logo R80-nya. Nah, itu adalah contoh dari reward crowdfunding. Powerful banget. Ada sesuatu yang diberikan kepada betul, sebagai tanda terima kasih. Oke. Jadi clear lah ya. Ini simple. Nah, berikutnya adalah yang masuk kategori investment atau untuk sesuatu yang komersil. Ada 2 subkategori di sini. Yang pertama adalah peer-to-peer. Kalau di Indonesia namanya peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing kalau syariah. Nah, yang jenis kedua adalah equity atau yang baru-baru ini namanya berubah menjadi securities crowdfunding. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau yang peer-to-peer tadi itu bersifat project base. Jadi misalkan ada UKM yang lagi butuh modal kerja, sedang butuh permodalan, bisa taruh proyeknya di online. Nanti masyarakat yang lihat tertarik bisa urunan online, gitu ya. Membiayain proyeknya. Ketika proyek tersebut dideliver, berhasil, invoicing, dibayar, bagi hasil. Masya Allah, keren tuh Pak. Jadi ini seolah-olah kayak semacam kerjasama membantu berjamaah gitu Pak ya? Betul, berjamaah secara online. Ini bagi hasilnya Pak ya? Bagi hasil. Nggak ada riba nih berarti? Insya Allah tidak ada riba. Insya Allah, karena Allah. Penting nih, karena kami platform digital, begitu kami ada unsur ribanya, netizen kan kejam-kejam Pak. Iya. Tinggal tulis, wah ini kok akadnya begini nih. Berarti nanti ada akadnya? Ada Pak. Oke. Tugas kami adalah menyediakan struktur akadnya, termasuk monitoringnya. Termasuk collectionnya, termasuk repaymentnya, sehingga masyarakat ada third party, pihak ketiga yang bantu proses untuk tadi strukturnya sampai pembayarannya. Terus untuk menjamin menjamin kepada orang yang membantu itu apa? Menjamin dalam artian bagaimana gini, karena kan kami terregulasi Pak. Jadi arus uang itu sangat dimonitor sama OJK. Jadi ketika kami ada campaign itu kami harus memastikan bahwa proyek ini real. Ya kan, jadi sehingga ketika nanti proyek itu dibantu, itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Karena kami kan konsepnya syariah. Jadi kita harus mau bagi untung dan bagi resiko, Pak. Asalkan akuntabel. Ya kan, karena investor mau rugi tapi tidak mau dibohongi. Ya banyak kejadian. Itu penting ya, itu penting ya. Oke. Nah, jadi tugas kami adalah memastikan proyek tersebut valid, terverifikasi, lalu prosesnya kami bantu monitoring. Berarti Pak Ronald ini yang menjaga si pelaku proyek ini sama yang mendanai proyek ini ya. Betul, memfasilitasi. Betul. Pak Ronald juga yang memastikan. Betul. Gitu ya. Tapi tidak ada kami garansi, ini pasti untung. Karena jadi tidak syariah. Pasti untungnya nggak dijamin, tapi pasti syariahnya, pasti realnya insya Allah ya. Karena tadi ya tugasnya kami kan tadi sebagai platform digital sangat mudah diakses oleh orang. Kalau kami ada hal-hal yang belum sempurna, kami sangat terbuka untuk dikasih masukan tentunya. Itu ya para pemirsa ya, kalau mualaf yang bisnisnya begini nih ya, harus benar-benar dijaga nih, jangan sampai ada sedikit pun riba gitu ya Pak ya. Insya Allah. Nah ini saya lanjut dikit nih, Pak Dondi. Kan tadi saya bicara tentang peer to peer. Kan tadi project base gitu ya. Jadi berbagi hasil berdasarkan projectnya. Nah ada lagi yang namanya equity crowdfunding yang sekarang berubah menjadi securities crowdfunding di OJK. Sesuai namanya equity. Ini konsepnya seperti IPO Pak. Ya kan, kalau saya bilang ini adalah mini IPO. Dulu UKM kalau mau dapat dana dari publik harus ke pasar modal. Buat tadi ya dikurasi segala macam. Nah hari ini TBK. Hari ini dengan konsep equity atau securities crowdfunding, UKM bisa jual sahamnya melalui website. Kebayang ya? Banyak banget itu yang dipotong ya, berarti prosesnya ya. Betul. Jadi sekarang kita bicara UKM dapat akses kepada publik, mendapatkan investor baru. Ini boleh Pak sama OJK begini? Boleh. Sudah ada peraturannya. POJK nomor 57. Wih, keren. Nah, di sini ada sebuah peluang besar, ya kan, sehingga UKM-UKM yang tadi sulit scalable, susah naik kelas, dengan platform bisa dibantu oleh masyarakat. Berjamaah lagi. Dan tidak saling kenal. Syariah lagi. Syariah insya Allah. Masya Allah. Belajar di mana Pak begini? Ini learning by doing. Serius? Iya, 2013. Pada waktu merintis perusahaan itu? 2013 belum ada peraturan pemerintah tentang fintech, Pak. Sedangkan kami sudah jalankan bisnis ini dari tahun 2013. Wih. Terinspirasinya dari mana, Pak? Baik.
Baik, kalau bicara konsep urunan kan sudah lama, Pak. Kita sudah tahu. Bedanya sekarang. Enggak, tapi kan ini beda dalam hal platform ya. Betul, platform karena kami percaya ini mempunyai kekuatan lebih aksesibel, ya kan juga lebih luas. Dan tadi orang sekarang bisa punya akses langsung kepada real sector project. Kalau dulu kan orang taunya investasi ya ke pasar modal dan lain sebagainya, sampai ke mungkin naruh uang di bank segala macam. Sekarang kita punya kesempatan membiayai sektor real dengan konsep bagi hasil. Dulu, Pak, kalau yang ini yang tadi, yang ini nih, yang investment ini, ini plafonnya range-nya antara berapa sampai berapa? Baik, secara peraturan di OJK sesuai dengan pasal 10 ini ya, POJK nomor 10, kita bisa biayain kalau dari etis ya, itu dari 100 juta sampai dengan 2 miliar. Berapa? 100 juta? Minimal 100 juta sampai dengan 2 miliar. Di bawah 100 juta nggak dilayanin? Kalau yang mungkin platform lain bisa. Kan platform lain maksudnya bukan tapi etis. Betul. Jadi kan di fintech juga Di fintech juga. Oke. Jadi kalau bicara hari ini, Pak, ada 102 platform fintech yang sudah resmi berizin. Banyak amat. Banyak, Pak. Itu pun sudah berkurang dari 165 tahun 2021. Nggak pusing tuh 102. Tapi masyarakat mungkin lebih tahu dengan pinjol. Hati-hati ya, itu pinjol hati-hati ya. Nah, pinjol kemarin aja tahun lalu tuh tercatat sekitar 3.800 fintech ilegal atau pinjol yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Nah, ya kan, bayangkan yang resmi cuma 102. Memang kelihatannya mudah ya Pak ya dapat pinjaman lewat pinjol ya. Tapi bahayanya Pak. Aduh, penagihan tidak manusiawi, sampai kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, tentunya kami di asosiasi juga menghimbau masyarakat tadi untuk pastikan dulu kalau mau pakai fintech atau pinjol, pastikan yang sudah resmi. Gimana cara tahu Pak udah resmi? Baik, ada beberapa cara ya Pak. Pertama, bisa ngecek langsung ke OJK. Ada situsnya OJK di ojk.go.id atau langsung ke call centernya OJK di 157. Oke. Bisa cek. Atau kedua, nanya gitu ya. Pinjol ini resmi enggak gitu resmi ya? Atau enggak. Betul. Nah, yang kedua adalah bisa ke asosiasi. Cek di listnya membernya asosiasi apakah ada atau tidak mereka. Nama asosiasinya asosiasi apa tuh Pak? Nah, kita di Indonesia ada beberapa. Kalau mau syariah, saya fokus ke syariah aja. Kalau yang di syariah, kita namanya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kalau di Instagramnya namanya fintechsyariah.id. Nah, masyarakat bisa kunjungi, langsung lihat-lihat tuh siapa aja sih member kami yang memang sudah resmi, boleh beri. Tapi kalau pinjol itu kan nggak ada yang syariah ya? Betul, makanya saya fokus ke syariah aja Pak. Iyalah. Memang pinjol sih sepertinya mudah ya mendapatkannya ya, tapi yaitu masih ada ribanya, kemudian juga cara-caranya nih ya Pak. Aspek keamanan juga Pak. Keamanan juga ya. Data pribadi kita kan banyak yang di sabotase. Gitu ya. Bukan hanya sabotase tapi juga dieksploitasi Pak. Ya. Kan data kita pindah-pindah. Nah, ini mudah-mudahan Pak Ronald nanti bisa menjelaskan lebih lanjut solusi buat para pemirsa, terutama untuk pelaku bisnis ya Pak ya. Bagaimana caranya berbisnis yang syariah. Insyaallah. Nah, lanjut Pak. Baik. Nah, tadi udah clear ya tentang konsep-konsepnya. Tadi juga saya sempat menghimbau untuk pastikan pakai fintech yang sudah resmi berizin dari Otoritas Jasa Keuangan maupun dari Bank Indonesia. Nah, ini saya mungkin skip ya Pak beberapa fintech syariah yang ada di Indonesia yang sudah resmi. Ya ada Amanah, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Koswa, Papitupi Syariah, dan ada Etis. Ya, Etis alhamdulillah platform saya yang tadi saya cerita dari tahun 2013. Ya, di mana kami memang fokusnya adalah sebagai platform. Ini mungkin contoh-contoh Pak Dondi ya dan pemirsa. Ini beberapa fintech syariah. Kalau Bapak Ibu lihat semua, ini konsepnya seperti marketplace. Marketplace yang kita tahu kan ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya ya. Mereka adalah marketplace yang mempertemukan penjual barang dengan pembeli barang. Nah, fintech syariah itu adalah platform yang mempertemukan yang punya project dengan yang punya dana. Nah, yang punya dana ini bisa urunan untuk membiayai proyek tersebut. Ketika proyek tersebut di-deliver, lalu juga sudah invoicing, dapat pembayaran, berbagi hasil. Terus fintechnya dapat duit dari mana Pak? Baik, sebagai platform kami punya yang namanya platform fee. Sama kayak belanja pakai Gojek misalkan. Kan ada platform fee, ya kan 3.000, 1.000. Fokusnya kami di situ. Sebagai platform yang memfasilitasi, kami dapat fee. Bapak dapat fee-nya dari si pemilik project sama yang punya dana? Bukan. Kami hanya dapat fee dari yang punya project. Yang punya dana tidak kasih Bapak fee? Tidak kasih kami fee. Ya, jadi konsepnya kalau secara akad namanya wakalah bil ujroh. Agency fee lah. Agency fee. Di mana kami ketika ketemu UKM yang mau dapat pembiayaan, kita akan negosiasi dulu. Pak, ini bagus nih, kita mau gitu ya. Nah, nanti akan ada akad wakalah bil ujroh. Nanti Pak Ronald juga menganalisis dulu ya proyeknya ya? Harus Pak.
Ini visible nggak gitu ya? Betul. Okay. Kalau nggak masyarakat nanti yang jadi korban. Iya. Ya kan. Jadi kami harus punya kemampuan untuk memverifikasi data, lalu menganalisa resiko. Termasuk Pak Ronald juga menganalisis untuk marketnya. Betul. Oh. Betul Pak. Contoh misalkan nih Pak Contoh pada saat kemarin COVID, kan beberapa sektor lagi terdampak Pak. Iya. Contoh misalkan di perhotelan. Iya. Ya kami kan nggak mungkin naruh proyek di perhotelan. Resikonya terlalu tinggi. Iya. Nah tapi misalkan waktu itu ada COVID, sektor kesehatan tinggi. Ya kami ada proyek kesehatan kita taruh. Karena rasional masyarakat, oh ini kan emang lagi butuh. Pasti diutamakan nih pembayarannya segala macamnya. Nah itu adalah tugasnya platform. Gitu ya. Jadi bukannya kami sebagai perbankan atau sebagai lembaga keuangan seperti biasa, tapi tugas kami adalah sebagai platform tadi. Nah ini contoh nih Pak ya, kita ada slide tentang etis. Tadi ketika masyarakat sudah gabung dengan kami, nanti ada project-project yang available. Tinggal diklik. Ya misalkan di sini ada detail campaign, detail kampanye, bisa dibaca Pak. Dibaca itu siapa sih pengusahanya, paymasternya atau bohirnya siapa sih, sudah berapa lama di industri, lalu ada proyek yang ngapain, pengadaan, konstruksi dan lain sebagainya. Pak, rata-rata satu proyek itu berapa lama ngumpulin dananya? Kita cukup beragam sih Pak ya. Dulu kan kalau atau awal-awal masih lama ya. Sekarang kita mungkin 2-3 hari Pak. Hah? Iya. Itu? Yang ini bahkan ada beberapa yang cuma berapa menit aja. Hah? Iya. Kami pernah rekor kemarin itu 1,5 M 3 jam ya. Wish. Cius Pak, cius. Serius. Hah? Sudah begitu cepatnya ya? Iya, cepet banget Pak. Berarti yang punya dana juga sudah percaya dengan fintech berarti. Baik. Nah ini tricky Pak. Ya. Karena tugas kami hanya men-showcase project Pak. Memang tadi ya, kalau seperti marketplace, kalau yang dijual barangnya jelek-jelek, orang nggak mau datang lagi. Oke. Jadi kalau kami sudah proven 100 project lebih, ternyata hasilnya baik, orang percaya platform. Tapi bukan tanggung jawab platform ya, karena ini bicara investasi ke sektor real. Makanya kami harus bisa menginformasikan sedetail mungkin. Projectnya apa, yang ngerjain siapa, pengalamannya apa, bohirnya siapa, resikonya apa, mitigasinya apa, silakan dibaca. Tertarik silakan invest atau silakan biayai. Tidak tertarik tidak apa-apa. Berapa lama Pak dari si pemilik dana ini begitu dia invest sampai bagi hasil itu berapa lama rata-rata? Rata-rata di kami tergantung project Pak ya. Kalau ada yang project rata-rata sih 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi banyakkan kami memang biayain PO atau SPK. Oke. Oh berarti saya boleh dong? Bisa. Dengan senang hati. Serius nih? Dengan senang hati. Ya kan kami fungsinya sebagai platform. Jadi kami selalu butuh project. Iya. Kami selalu butuh investor. Oke. Iya kan. Sama aja kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee selalu butuh penjual dan butuh pembeli. Iya. Ya kan, semakin penjualnya bagus-bagus, semakin banyak juga yang datang buat beli barang. Semakin proyek kami bagus-bagus, semakin banyak calon investor yang masuk juga. Iya. Gitu. Wah, gitu nah, ya. yang menarik adalah Pak Dondi, ini menjadi sebuah panggung sebenarnya. Makanya saya selalu berusaha mengedukasi kepada mitra, Pak, kami bukan minjemin duit ya, tapi kami menyediakan sebuah panggung buat Bapak dapat akses kepada investor. Bapak sekali kali berhasil, 2 kali berhasil, 3 kali berhasil, 4, 5, 6 orang ngantri Pak. Justru malah pengen gitu ya. Sama kayak belanja online. Satu penjual sama-sama jualan handphone. Speknya sama. Satu baru jualan 1, satu jualan 100. Ya sudah 100 kan percaya Pak. Harganya lebih mahal sedikit nggak masalah. Betul. Nah jadi ini adalah platform buat tadi menunjukkan bahwa kita bisa amanah, bisa mengeksekusi proyeknya dengan baik. Dengan seperti itu Pak, benar-benar kita bisa naik kelas. Dulu kan mohon maaf ya, kalau teman-teman pengusaha itu begitu kerjanya bagus dikasih proyek terus. Betul. Kolateralnya masih disekolahin. Iya. Sebenarnya prinsip itu sih sama ya. Saya juga sebagai kontraktor juga yang saya harus pegang, jaga, lindungi itu adalah kepercayaan dari customer terhadap saya. Betul. Gitu ya. Kalau selama mereka percaya dengan saya nggak perlu minta project. Begitu ada project mereka cari saya. Betul. Gitu ya Pak ya, sama ya. Problemnya kan biasanya di cash flow Pak. Ya kan kita kerjanya bagus, proyeknya belum selesai, belum dibayar, udah dapat proyek lagi. Iya, bingung. Betul. Nah hari ini kalau teman-teman bisa berusaha dengan baik, dapat pembiayaan dari platform seperti kami, maka akan terbangun kredibilitas. Ya kan? Pak boleh ceritakan nggak Pak, range-nya berapa bagi hasilnya itu Pak? Kira-kira yang dari paling rendah sampai yang paling tinggi? Baik, kita benar-benar beragam ya Pak. Jadi kita gini, kenapa kami tidak spesifik? Oh, kalau sebulan setara dengan 2,5% misalkan. Iya. Kenapa tidak begitu Pak? Iya. Karena kami tidak mau. Karena setiap sektor itu beda margin, Pak. Sektor tertentu margin tipis. Betul. Ya kan, sektor tertentu margin tebal. Betul. Kalau bisa berbagi dengan investor lebih baik, kenapa tidak?
kan pertanyaannya apakah ada kolateral atau tidak? Iya. Jaminan. Iya. Di kami kolateral adalah opsional. Kalau ada kolateral bisa buat nego, karena kan resiko lebih rendah. Iya. Tapi kalau tidak ada kolateral, tolong disesuaikan. Karena resiko lebih tinggi. Nah, di kami percaya bahwa kami sedang mengedukasi publik semuanya ya. Kita berbagi potensi profit atau keuntungan dan berbagi potensi resiko. Asalkan akuntabel, maka resiko itu bisa dibagi, Pak. Jangan seperti tadi ya, banyak yang ini syariahan doang. Ya kan prakteknya masih nggak syariah gitu Cuman ya. ganti terminologi doang. Nah, itu yang kami coba rubah paradigmanya. Dengan cara apa? Dengan cara investor akan dapat update project progress-nya. Ya kan, kalau yang terjadi biasanya, Pak, ini proyeknya berapa lama? 4 bulan. Oke, saya taruh uang. Kita merem. Bulan keempat mana fulus aneh, mana profitnya. Dibilang ini belum dibayar segala macam, orang nggak terima, Pak. Ya, tapi kalau kita dari progresnya dalam 4 bulan tersebut, ini ya barang sudah nyampe ya, ini lagi dikerjain, ini lagi mulai dikirim, dari BAST-nya, invoice-nya. Kita berpartner, Pak. Ada grace period nggak, Pak? Ada, bukan grace period. Selama bisa dibuktikan gini, Pak. Misalkan ada project, anggap 5 bulan. Iya. Ternyata di bulan keempat sudah dibayar. Iya. Bagi hasil. Nggak, tapi kalau yang mundur, telat? Kalau seandainya memang bisa dibuktikan bahwa ini belum dibayar, contoh nih, invoice-nya sudah ada. Lalu BAST sudah dilampirkan juga. Lalu ternyata ada keterangan pihak bohirnya, direktur keuangannya lagi kena COVID. Mundurlah 1 bulan. Selama ada itu, Pak, tidak ada denda. Bisa diterima itu ya? Tidak ada denda. Fair enough, Pak. Fair enough. Nah, karena konsep syariah itu kan bicara tentang keadilan, fairness, transparansi, dan lain sebagainya. Berarti nggak ada denda, Pak? Nggak ada denda. Keren, Pak, itu. Ya kan, yang fair begitu, Pak. Iya. Makanya saya bilang ini partnership ya, bukan minjemin duit. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus bisa tanggungjawabkan. Karena kita lagi ngebangun kepercayaan orang. Iya. Ya kan, selama itu kita buktikan semuanya, delivery kita oke. Jadi ini sebenarnya Pak Ronald lagi bisnis kepercayaan ini kalau begini. Betul. Dan Pak ya? Betul. Dan bisnis amanah berarti ini kalau begini. Betul. Pengennya sih dapat mitra-mitra yang bisa amanah juga, Pak. Keren, Pak. Semakin banyak yang amanah, semakin terbang bareng kita. Iya. Intinya begitu. Keren nih bener nih, waduh. Ya. Berarti yang Pak Ronald cari ini adalah pelaku bisnis atau yang pemilik proyek yang amanah gitu. Betul. Ya. Betul. Semakin amanah, semakin orang pada ngantri ya. Betul. Membantu ya. Betul. Kami nggak usah cari mitra terus-terusan, Pak. Iya. Dari yang ada udah ngantri ya. Ngantri bisa mutar jalan terus. Betul. Seperti tadi bilang apa, 1,5 miliar proyek dibiayai hanya dalam waktu 1 jam. 3 jam. 3 jam. Iya. Bayangin. Iya. 1,5 miliar 3 jam. Ya karena tadi masyarakat keren. Pengguna kita makin banyak. Iya. Biasanya kalau udah mulai tuh pembiayaan ke-3, ke-4, ke-5, orang kadang nggak usah pikir lagi, Pak. Iya. Ini kan kelihatan ya. Bapak tadi bilang ini kan buat UKM. Iya. Berapa modal minimal yang Bapak bisa biayain atau carikan pendananya? Kalau kami minimal 100 juta, Pak. 100? Iya. Nggak ketinggian, Pak? Jadi gini, Pak, kan ada level-levelnya, Pak. Iya. Ada fintech lain yang bisa biayain mungkin dari 5 juta sampai 20 juta. Iya. Ada yang bisa dari 20 juta 100 juta. Nah, kami hari ini kemampuannya di minimal 100 juta, Pak. Minimal 100 juta. Iya. Kalau yang fintech lain itu berarti perusahaan lain. Perusahaan lain. Sama aja gini kan ya. Ada banking yang memang spesifik ke UKM, ada spesifik banking ke mikro. Nah, itu beda gameplaynya. Iya, betul. Cara penanganannya akan berbeda. Oke. Nah, kami hari ini baru sanggup melayani ya tadi, Pak. 100 sampai 2 miliar misalkan. Iya. Di atas 2 miliar pun Bapak juga belum bisa. Peraturan OJK nggak bisa, Pak. Peraturan OJK. Iya, nggak boleh. Saingan sama bank nanti kita. Oke. Waduh, Masya Allah, keren ya ini ya.